Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, Bab 321-330. Dongeng Donghua. Bab 321, Pengunjung 178 Penghalang. Pada sore hari, Ren Xiaosu, Yan Liuyuan, dan Luo Wei keluar dan bergoyang. Yan Liuyuan yang asli masih khawatir. Setelah Luo bergabung, tiba-tiba dia merasa jauh lebih mudah. Saya harus mengatakan bahwa orang gemuk ini bisa makan, dan kadang-kadang itu sangat menghina. 3 orang berangkat setelah makan siang. Pertama naik tram ke tempat bernama Fuxing Road, dan kemudian tram lain pergi ke utara. Mereka mengenakan pakaian biasa dan tidak ada yang perlu malu, ketika mereka tiba di terminal. Mereka perlu berjalan dan terus pergi ke utara. Luo Wei tiba-tiba berkata, apakah Anda ingin membiarkan Xiaosu menghabiskan waktu bersamaku di situs Qingxi? Ren Xiaosu memandang Luo Wei, kenapa? Aku tahu bahwa kamu bukan orang biasa. Orang biasa tidak akan melewati ketiga penghalang. Mereka masih baik-baik saja. Tentu saja, aku tidak ingin menggunakan kamu. Apa yang ingin kamu lakukan di situs Qingxi? Saya sangat malu untuk mengatakan. Tentu saja Anda harus bersedia membantu kami, saya bisa membiarkan King Yi membayar Anda. Ren Xiaosuo tertawa dan berkata, tidak, saya tidak terbiasa hidup di penghalang. Ketika sampai pada hal ini, Yan Liuyuan memalingkan matanya dengan cerah. Dia menemukan bahwa Ren Xiaosu telah memutuskan untuk pergi, tetapi dia masih tidak tahu kemana Ren Xiaosu memutuskan untuk pergi, namun, kemana harus pergi ke Yan Liuyuan bukan masalah besar. Diikuti oleh Ren Xiaosu untuk menduduki gunung sebagai raja, tentu saja ini harus menunggu Xiaosu berkultivasi untuk sementara waktu, dan juga harus menunggu kesempatan yang tepat. Sekarang yang takut dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Pada saat ini, Luo Wei berkata, kamu juga tidak terbiasa hidup di penghalang, lalu mengatur untuk tinggal di kota pasar. Kamu dulu tinggal di kota pasar. Ini bukan masalah. Kalimat ini tiba-tiba mengubah arti Ren Xiaosu. Manusia adalah makhluk sosial. Jika Anda berteman dengan Luo Xiaoxing, sepertinya banyak masalah telah diselesaikan. Ren Xiaosu tidak menjawab pertanyaan ini dengan positif. Dia tersenyum dan berkata, kamu mungkin juga berpikir tentang bagaimana kamu harus pergi dari sini. Aku pikir yang tidak akan membiarkan kamu kembali. Itu tidak masalah, kata Luo tanpa ragu, King Yi pasti akan mengatur agar orang-orang menyelamatkanku. Aku bisa menunggu perdamaian. Ketika kamu ingin meninggalkan penghalang yang, lepaskan aku. Kali ini, Ren Xiaosu berpikir bahwa informasi yang diungkapkan oleh Luo Wei sangat penting. King Yu pasti akan menyelamatkan Luo, dan pada saat itu, ia dapat membawa mereka bersama Xiao Yuji. Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa keintiman antara Luo Wei dan King Yu seperti dia dan Yan Liuyuan. Mereka tidak perlu saling mengirim informasi, tetapi mereka yakin bahwa pihak lain akan melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Ini adalah semacam pemahaman diam-diam. Dan kepercayaan yang dapat mempercayakan kehidupan keluarga, seperti ketika dia berada di penghalang, bahkan jika tubuh eksperimental di belakangnya mengejar ketinggalan. Yan Liuyuan akan mati bersamanya. Dengan cara ini, Ren Xiaosu berpikir bahwa anak gemuk Luo ini lebih ramah. Pada titik ini, tiba-tiba ada beberapa mobil melewati mereka. Dan kemudian pergi ke utara adalah King Yang Manor. Tampaknya orang-orang ini pergi ke pesta makan malam. Ketika Luo Wei memperhatikan mata Ren Xiaosu, dia tersenyum dan menjelaskan. Jangan melihat mereka mengendarai mobil yang begitu bagus dan menghadiri makan malam yang begitu baik. Orang-orang yang menghadiri perjamuan semacam ini umumnya disebut selebriti sosial, seperti logistik. Sekretaris, seperti direktur departemen perdagangan, kelihatannya seperti anjing di hari kerja, tapi ini sangat sulit. Saya khawatir itu tidak sebagus anjing. Ren Xiaosu tertegun. Dalam perjalanan untuk melarikan diri, Yan Liuyuan tampaknya telah membunuh seorang direktur logistik Li.
Dengan cara ini, Ren Xiaosu tidak memiliki orang-orang ini di era kebangkitan yang luar biasa. Kekuatan absolut tampaknya berdampak pada tatanan sosial yang asli. Ren Xiaosu juga menyadari bahwa ketika dia melihat orang-orang ini, dia akan memiliki mentalitas merendahkan di dalam hatinya. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Ini adalah mentalitas yang datang dengan perluasan kekuatan. Aku masih harus bangun. Lagi pula, aku belum berkembang, dan Luo Wei, yang dulunya adalah pengendali sebenarnya dari penghalang 113, secara alami tidak bisa melihat apa yang disebut selebriti di penghalang. Selama pria gendut itu kembali ke Qinghai dengan aman, dapat diduga bahwa ia akan menjadi yang paling kuat di dunia. Salah satu orang, tentu saja, adalah masalah lain untuk kembali. Sebuah mobil melewati mereka, dan tidak ada yang akan menghentikan mobil untuk menertawakan mereka. Mereka sangat sibuk. Semua orang bahkan tidak berpikir mereka akan pergi ke pesta makan malam. Sebaliknya, para selebriti mengenakan mobil mewah untuk pergi makan malam, dan Ren Xiaosu berjalan melewati mereka. Mengenakan pakaian kasual, orang yang mengundang mereka untuk datang tampaknya mengatakan kepadanya dengan cara langsung sehingga orang-orang yang dipindahkan tidak memiliki kesempatan untuk berintegrasi ke dalam kelas itu. Mereka datang ke pintu gerbang, dan petugas keamanan segera datang untuk memeriksa undangannya. Luo Wei membagikan undangan mereka, dan Xiaosu dapat melihat bahwa pihak lain terkejut sejenak, dan dia sangat sopan untuk membuka pintu. Luo Yan tersenyum ketika dia berjalan ke dalam. Pengawas raksasa semacam ini sangat cerdas. Selama Anda memiliki undangan apapun yang Anda kenakan, ia tidak akan menyinggung Anda, karena undangan Anda adalah tuannya. Sudah ada banyak orang berdiri di atas rumput di Manor, dengan cara yang terhuyung-huyung, dan setiap orang memiliki piala kristal di tangannya, jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ren Xiaosu tidak akan percaya bahwa orang-orang di sini jauh berbeda dari kehidupan orang luar. Luo Wei mengambil pelayan dan menurunkan 3 gelas anggur dari atas nampan yang lain dan menyerahkannya kepada Ren Xiaosu dan Yan Liu Yuan. Akibatnya, Yan Liu Yuan baru saja menangkap gelas itu, dan Xiaosu mengambil cangkir itu dari tangannya. Jenis anggur apa yang diminum anak itu? Berkata, Ren Xiaosu meletakkan cangkir di atas meja di sebelahnya. Pada titik ini, dia tiba-tiba mendengar seseorang berbicara. Saya mendengar bahwa Zongxi datang kepada orang-orang yang lebih penting malam ini. Apakah kamu tahu siapa itu? Seseorang bertanya. Dikatakan bahwa itu adalah ruki muda. Di Zongxi, dia sudah memiliki berat badan tinggi. Dia bertanggung jawab atas pasukan pertahanan dari seluruh penghalang 141. 141 adalah sarang tua Zong, kata seseorang. Luo Wei berbisik di sampingnya, kekuatan pertahanan ini adalah tempat di mana anak-anak konsorsium tinggal. Sekelompok orang yang tidak memiliki minat semuanya berkumpul bersama. Saya mendengar seseorang berkata, tetapi saya mendengar bahwa tamu hari ini bukan orang Zong. Ah, bukankah itu orang Zong? Ya, tampaknya ada beberapa 178 penghalang telah datang. Dikatakan bahwa Zhang Jinglin sekarang adalah orang merah di sekitar, untuk membahas pertahanan bersama dengan Yang dan Zong, kata pembicara. Aku dengar itu bukan pertahanan bersama. Tampaknya perlu bergandengan tangan untuk menghilangkan masalah dari 3 zona dan membuka kembali 3 rute perdagangan. Bab 322. Bodoh mendengarkan diskusi sekitar. Ren Xiaosu tidak berharap bahwa makan malam hari ini begitu penting, atau awal dari hubungan pemecah es antara hambatan Yang Zong dan 178. Luo Yi berikutnya berbisik dan berbisik. Yang istimewa, bocah tua yang ini adalah gabungan Zongxi dan 178 penghalang untuk menekan Qingku. Luo Qi, yang tampaknya sangat malu, segera memikirkan apa yang harus dilakukan Yang. Sekarang tidak ada ketegangan di medan perang pihak Li. Mata akan segera tenang, tetapi sebelum akhir perang, plot yang dimulai. Itu berasal dari King, karena orang-orang yang disebut tidak memiliki perawatan jangka panjang, pasti ada yang sangat mengkhawatirkan. Yang Lanan berpikir bahwa tata letak perang ini sangat jangka panjang. Pada saat ini, ia akan memberikan tekanan pada keluarga King setelah jatuhnya Li Utara yang bisa menyatukan hambatan Zong dan 178. Sementara King penuh sesak di sudut untuk bertarung sendirian. Faktanya, King Shidong dekat dengan daerah Central Plains, dan penghalang jalan gunung alami tidak hanya melindungi King Shi.
Tetapi juga menghalangi gagasan bahwa King Shi ingin bersatu dengan pasukan lain. Jika yang berhasil, saya takut bahwa King Shi akan menjadi bagian soliter di seluruh papan. Semua orang di wilayah barat laut harus menargetkannya. Maka King Shi adalah lisi berikutnya. Saat bermain Li, King Luo Pigme datang untuk bersatu dengan Yang, dan Yang memutar kepalanya untuk menggunakannya pada King. Namun, Luo Wei lebih peduli tentang kelompok anak-anak tua ini benar-benar mengundang saya untuk menghadiri makan malam ini. Tampaknya saya benar-benar tidak bermaksud untuk membiarkan saya kembali. Ren Xiaosu menatapnya. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada, King Yi akan menemukan jalan, kata Luo untuk minum anggur dari cangkir. Lagi pula aku sandera, kelompok bandit ini tidak bisa mengatasi perayaan, tetapi satu-satunya hal yang harus diperhatikan adalah penghalang. Yang sudah aku berikan, King Yu berkata, biarlah dia diam-diam membunuh Zhang Jinglin, dia tidak akan mendengarkan. Ini bagus. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, apakah mungkin merayakan lebih dari yang kau pikirkan? Luo terpana. Lagi pula, saudara laki-lakiku juga jauh lebih pintar daripada aku. Pada saat ini, Ren Xiao menemukan bahwa Luo Wei punya kebiasaan, yaitu, kemanapun dia pergi. Dia secara tidak sadar memuji adiknya King. Namun, Ren Xiaosu tiba-tiba berpikir bahwa setelah dia memperkenalkan surat pengantar untuk Su Xianchu, dia tidak tahu bahwa Su Xianchu telah pergi ke penghalang 178. Tidak tahu bagaimana Su Xianchu ada di sana. Tidak ada yang menyebutkannya ke Su Xianchu, meskipun dia selalu memberi Su Xianchu pot, tetapi itu juga dipaksa oleh kehidupan. Bermain Xiaosu di hati sangat menyukai Su Xianchu. Karena barang-barang sangat tulus kepada teman-teman, ketika Su Xianchu melarikan diri dari penghalang dan bertemu dengannya. Dia meninggalkan setengah kepalanya dan bertanya apakah Xiaosu tidak mau makan. Karena itu, Ren Xiaosu sangat berharap agar Su Xianchu dapat membuat perbedaan di penghalang 178 dan memiliki masa depan yang baik. Luo Wei tiba-tiba menatap Ren Xiaosu. Kamu tidak begitu baik dengan Zhang Jinglin. Kamu akan memberitahunya bahwa aku menyatukan 178 penghalang dan menyingkirkan Yang dan Zongxi. Ren Xiaosu mengangkat alisnya, aku tidak memiliki hubungan yang baik dengannya. Kamu tidak memikirkannya. Haha, aku akan mengatakan itu, kata Luo sambil tersenyum. Para selebriti di sekitar mereka mendorong cangkir dengan orang-orang yang akrab. Beberapa orang juga memperkenalkan teman-teman mereka kepada orang lain. Lingkaran kecil mungkin terbentuk seperti ini. Zhang Dawang, pada saat ini, beberapa orang memperhatikan bahwa Ren Xiaosu, mereka berbisik. Lihatlah 3 pakaian kasual, saya sedang dalam perjalanan, melihat bahwa mereka sedang berjalan, tidak tahu bagaimana cara masuk. Haha, aku juga melihatnya. Jika kamu bisa masuk, kamu pasti akan memiliki undangan, tetapi kamu tidak tahu siapa yang memberi mereka undangan. Suara orang-orang ini sangat kecil, mereka tidak bisa mendengarnya. Indra Xiaosu sangat sensitif, dia bisa menilai dari orang-orang yang secara tidak sengaja menaburkan mata mereka sendiri. Pihak lain sedang mendiskusikan diri mereka sendiri, adapun apa yang harus didiskusikan, Anda bisa memikirkannya dengan jari kaki Anda perlahan. Semakin banyak orang di sekitar telah mengalihkan perhatian mereka ke Ren Xiaosu, dan semua orang yang berbisik seperti menemukan pembicaraan yang baik, tapi suara mereka sangat rendah. Untuk menghindari Ren Xiaosu, mereka mendengar berita. Inilah yang mereka sebut kesopanan dan kultivasi. Yan Liuyuan berada di pesta yang indah ini. Lampu-lampu indah menghantam halaman dari sekitarnya. Jika dia bisa, dia melihat lebih jauh dari udara, bukannya berada di dalamnya, mendengarkan argumen duniawi di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya, seperti mengenakan topeng kemunafikan. Lalu bersembunyi di balik topeng dan mencibir dan mengomentari dirinya, dia bermimpi memasuki hambatan dengan Ren Xiaosu, tetapi mimpi itu sekarang konyol dalam retrospeksi, padahal hambatannya tidak begitu bagus, atau ini bukan dunia yang disukainya. Luo Wei melihat sekeliling dan dia menatap mata kesepian Yan Liuyuan dan tiba-tiba berkata dengan keras. Di mana kamu melihat mata spesial? Siapa yang harus mengenakan gaun saat menghadiri makan malam? Aku ingin memakai pakaian santai. Tidak bisakah kamu? Seorang pria parubaya mengerutkan kening dan berkata, harap beradab. Ini adalah acara masyarakat yang tinggi, dan Anda tidak diizinkan untuk menyebar liar. Luo Wei semua marah.
Ketika dia naik, dia menamparkan wajah orang itu, dan kemudian dia berkata dengan suara bersumpah, "Bagaimana kamu berbicara dengan Laozi? Aku hanya memperhatikan kamu, dan kamu paling tertawa." Semua orang di sebelahnya seperti tamparan di wajah Luo Yi. Mereka benar-benar tidak berharap akan ada orang yang memukul orang di makan malam yang indah ini. Pria parubaya itu menyipit dan berkata, "Apakah kamu tahu siapa aku?" Luo Xiao tersenyum. Ini akan menjadi identitas. Benarkah pria besar itu dipukuli dan tidak akan melawan? Darahmu begitu. Gadis-gadis itu canggung. Pria parubaya itu marah, "Saya adalah komandan penghalang ke-88. Mata Luo Yan berbisik. "Apakah kamu tahu siapa Laozi?" Berkata, Luo Hao melihat sekeliling, seperti harimau yang berbahaya, semua orang tahu bahwa King Shi Jinghu sedang merayakan. Tetapi saya tidak tahu bahwa Luo Min telah menyatukan sesuatu untuk membuat King Yu lebih mempesona. Dia mengatakan bahwa dia adalah orang jahat. Jadi dia harus memberikannya kepada hal-hal baik di dunia ini, tetapi harimau adalah harimau, dan itulah yang ada di tulang, dan akhirnya akan terungkap. Luo Yan mencibir. "Dengar, Lao Su adalah Luo Wei, aku melihat siapa yang berani memindahkanku." Kerumunan tiba-tiba mendidih. Tidak seorang pun di 88 penghalang tahu bahwa Luo Wei telah datang ke sini. Meskipun yang telah menempatkannya di bawah tahanan rumah, King telah menjadi kepala dinasti Qing. Jika Luo Wei masih hidup, katanya, jika Luo Wei mati, siapa yang akan menanggung kemarahan King? Pada saat ini, kerumunan tiba-tiba terdiam sesaat. Seperti puluhan ribu lalat tiba-tiba menghilang, mata kerumunan itu melayangkan kepala mereka di ujung halaman, di mana ada seorang gadis yang juga mengenakan pakaian kasual. Bab 323. Dua gulma, di mata publik, Yang Xiaoyu datang ke Ren Xiaosu dengan topi, dan semua selebriti dari 88 penghalang tahu siapa itu, remaja itu, yang juga mengenakan pakaian olahraga. Berdiri di halaman dengan linglung. Sepertinya dia tidak berpikir akan ada titik balik seperti itu hari ini. Dia berpikir bahwa dia akan melihat pihak lain mengenakan gaun besar, seperti penampilan seperti bintang. Pada saat itu, saya khawatir bintang-bintang juga akan dikalahkan, karena itu. Ia datang untuk menghargai pemandangan ini hari ini, tetapi kenyataannya di luar imajinasi Ren Xiaosu, Yang Xiaoying tidak hanya tidak mengenakan gaun apapun, tetapi juga mengganti pakaian olahraga putih dengan warna putih di tubuhnya. Mimpi remaja mungkin memiliki jembatan seperti pahlawan untuk menyelamatkan Amerika Serikat. Tetapi dunia tampaknya bercanda dengan Xiaosu. Dia baru saja menyelamatkan pihak lain, tetapi pihak lain berdiri di dekatnya 3 kali dan 4 kali. Dia bebas dari laut pahit. Dalam pertemuan pesta makan malam, semua orang memegang sampannya dan kemudian menontonnya sebagai pengamat. Mungkin itu adalah ilusi. Ren Xiaosu merasa bahwa orang-orang di sekitarnya telah berubah menjadi patung, dunia tidak lagi malu, dan waktu mengalami stagnasi singkat, keduanya sama. Dan ada beberapa ketidakkonsistenan di halaman rumput yang rapi, tangga batu yang halus, dan dekorasi yang indah. Pada saat ini, Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa dia salah. Yang Xiaoyu tidak pernah seorang putri seperti konsorsium, tetapi rumput liar yang dia bersedia tumbuh di hutan belantara seperti dia. Ren Xiaosu berkata, "Bagaimana kamu memakai ini?" Tetapi sebelum saya selesai berbicara, Yang Xiaoyu tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan di depan mata semua orang dan meraih tangan Ren Xiaosu. "Pergi, cukup membosankan di sini, mari kita berkeliling." Gadis itu menarik Ren Xiaosu untuk menghilang ke hadapan semua orang. Sampai saat ini gletser mulai mencair di udara. Seseorang berbisik, "Siapa bocah itu?" Yan Liu Yuan diam-diam menyaksikan Ren Xiaosu dan Yang Xiaoyu pergi. Dia harus mengikuti, tetapi saat ini dia merasa bahwa keduanya seperti protagonis di atas panggung. Dan dia harus berdiri diam-diam di luar panggung. Menonton dalam gelap, dia tahu betapa sulitnya dia menjadi Xiao Xiao, dan pada hari-hari setelah Xiao Xiao terluka, Yan Liu Yuan merasa bahwa dia harus mengerti. Jadi ketika kesulitan ini datang, dia tahu bahwa dia seharusnya tidak mengganggu harapan Ren Xiao, sebelum dia memberitahu Ren Xiaosu, jika Yang Xiaoyu tidak datang kepada mereka. Mereka tidak akan pergi ke penghalang 88. Sekarang Yang Xiaolu menunjukkan dengan tindakan nyata bahwa dia bisa berbuat lebih banyak. Dalam hal ini, apa yang dikatakan Yan Liu Yuan.
Dia rela mengorbankan keinginan pribadinya demi kebahagiaan Xiao Su, tidak akan dianiaya dalam penghalang. Dan tidak ada apa-apa, Luo Yan bisa menjadi pria gemuk dan gemuk untuk merayakan keinginannya, maka dia juga bisa menjadi 6 Yuan, memikirkan hal ini. Yan Liu Yuan tiba-tiba merasa bahwa Luo Hao sangat baik di sisinya. Hei, gendut, ayo kembali dulu. Luo Wei berkata. Siapa yang gendut, pergi, bawa kamu pulang. Yang Xiao Yu, yang berjalan keluar dari pandangan orang banyak tiba-tiba melepaskan tangannya. Dia ragu-ragu dan berkata, hanya. Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, terima kasih telah memecahkan masalah bagi kami. Yang Xiao Yu merasa lega. Anda tidak perlu khawatir tentang apa yang mereka pedulikan. Mereka masih kecanduan dunia yang telah mereka ciptakan, tetapi Anda dan saya mengerti bahwa dunia telah berubah. Yah, jawab Ren Xiaosu. Kamu belum makan? Tanya Yang Xiao Yu. Ya. Ren Xiaosu tertawa, aku sudah bicara dengan Luo Wei bahwa aku ingin memakan keluargamu malam ini. Hasilnya keluar di muka. Ayo pergi, aku akan membawamu ke toko kecil, ini enak, kata Yang Xiao Yu. Hanya untuk memberitahumu bahwa kita akan berangkat ke barat laut setelah 7 hari. Ren Xiaosu bertanya-tanya, apakah itu pergi ke barat laut? Pergi ke penghalang 178. Tidak, kata Yang Xiaoxuan, dengan Zong, konsorsium Yang dan konsorsium Zong mengatur tindakan ini bersama-sama. Ini bukan untuk sepenuhnya menghilangkan masalah, dan untuk membunuh jumlah tertentu dan kembali. Siapa lagi yang ada di sana? Ren Xiaosu penasaran. Ada orang-orang dari Zongxi. Yang Xiao Yu berkata dengan tenang, pastikan untuk berhati-hati dan aman di jalan. Tidak seorang pun, kecuali aku, tidak percaya. Tiba-tiba Ren Xiaosu, dia tiba-tiba teringat waktu di jalan di pegunungan, kedua orang itu tidak saling percaya pada waktu itu. Tetapi membentuk aliansi jangka pendek, melihat ke belakang sekarang, aliansi semacam itu tampaknya cukup baik, tidak ada yang pernah menyebutkan hal-hal yang baru saja dipetik dengan tangan. Bintang-bintang di langit malam cocok untuk makan malam, gejolak di tempat pesta tidak berakhir dengan kepergian Ren Xiaosu. Semua orang membicarakan gosip baru, banyak eksekutif senior yang tahu apa makan malam ini untuk hari ini. Zongxi Utara datang kepada seorang pria muda yang dikatakan luar biasa. Dia masih muda, dan Yang Lanan mengatur agar Yang Xiao Yu pergi bersama biksu leluhur. Itu, setiap orang tidak bodoh, makan malam belum dimulai saat ini. Perwakilan Yang Lanan, penghalang 178, dan pemuda Zong masih mendiskusikan hal-hal di villa. Hanya ketika masalah ini selesai, ketika Yang Lanan berjalan keluar dari villa, makan malam dianggap sebagai secara resmi dimulai, tapi makan malam ini belum dimulai. Dan salah satu protagonis berlari dengan orang lain. Ini tidak berjalan dengan orang lain, itu berjalan dengan orang lain. Pada titik ini, Yang Lanan dan dua orang muda berjalan keluar dari villa. Dia menertawakan semua orang di lapangan dan dengan tenang mengambil segelas sampahnya dan tersenyum, apa yang terjadi padamu, hal-hal menarik apa yang kamu bicarakan. Seseorang ragu-ragu dan berkata, keponakanmu pergi dengan seorang remaja. Yang Xiaoan terlihat tidak berubah, masih tersenyum dan berkata, oh. Bocah macam apa? Pada saat ini, beberapa orang menghela nafas bahwa Yang Lan berada di kota yang baik, dan ini tidak dapat mengubah wajahnya. Seseorang menjawab, saya tidak tahu dari mana asalnya. Luo Wei datang bersamanya dan mengenakan pakaian kasual. Yang Yuan menarik napas dalam-dalam dan tersenyum pada Zong dan Su Xianchu di sebelahnya. Zong Yi, saudara Xiao Su, biarkan kau tertawa, aku harus berurusan dengan masalah keluarga. Su Xianchu tersenyum tidak setuju, apa ini? Siapa yang menghentikan keponakanmu? Seorang pelacur bernama Ren Xiaosu tidak cukup, kata Yang akibatnya, Su Xianchu tertegun. Tiba-tiba dia bertanya kepada orang lain di lapangan, kemana Xiaosu pergi? Kemana dia pergi? Orang-orang di perjamuan semua tercengang. Apa yang Anda lakukan dengan hal khusus ini? Ini berantakan, pergi ke selatan. Su Xianchu dan Yang Yuan menggugat dengan keras, maaf untuk ketua Yang, Xiaosu ini adalah saudara laki-laki saya yang baik. Kami sudah lama tidak bertemu dengannya. Ia juga memiliki kebaikan untuk saya. Saya harus pergi ke dia dulu. Mari kita bicarakan besok. Mengatakan, Su Xianchu akan mengusirnya.
Bab 324, Zhang Sling pesta makan malam, yang masih berjongkok, tiba-tiba terdiam. Semua orang menahan napas dan sepertinya menunggu yang lain untuk memecahkan kebuntuan. Tiba-tiba, seorang pelayan tanpa sengaja merobohkan menara sampannya di atas meja, pecah dan mencicit. Memecah keheningan asli, sekelompok orang bergegas untuk membersihkan tempat dan para tamu tiba-tiba menghela napas lega. Dengan runtuhnya menara Champagne, atmosfer yang awalnya mengeras akhirnya rusak. Seseorang bertanya. "Tiga paman, apakah itu baru saja mewakili penghalang?" Yang Lanan menyerahkan sampannya di tangannya kepada pelayan narasi. "Dia tidak berminat untuk minum, ini dia, Su Xianchu." Semua orang tahu bahwa tamu malam itu sebenarnya adalah Su Xianchu. Perang di barat daya sedang melayang, dan penghalang 178 selalu berdiri di sana, seolah-olah tidak tertarik dengan perang di barat daya, namun itu tenang. Tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain dapat mengabaikannya. Siapapun yang sedikit lebih tua tahu bahwa ada sekelompok binatang buas yang tersembunyi di benteng, rintangan lain disebut penghalang. Dan hanya ada 178 penghalang, kadang-kadang, mereka akan disebut benteng secara pribadi. Tampaknya hanya itu yang memenuhi syarat untuk gelar seperti itu. Ketika perang habis-habisan yang sesungguhnya terjadi, benteng yang megah itu akan menjadi seperti mesin perang yang canggih. Roda gigi yang besar dan kuat saling menggigit, dan kemudian menghancurkan segala sesuatu yang mengancam benteng tersebut. Tentu saja, banyak orang tidak pernah benar-benar melihatnya. Posisi penghalang di barat laut telah lama melewati Tuhan, oleh karena itu, dibandingkan dengan aula leluhur Zong, yang Lanan harus lebih peduli tentang sikap 178 penghalang. Tetapi sekarang perwakilan 178 penghalang telah pergi. "Anak laki-laki bernama Ren Xiaosu diundang olehmu." Seseorang bertanya. Apa yang akan dia lakukan? Mengapa Su Xianchu begitu khawatir tentang dia? Yang Xiaoan mengerutkan kening. Dia tahu dari intelijen bahwa Ren Xiaosu telah bersama Su Xianchu di jalan menuju pegunungan. Namun, Ren Xiaosu hanya pelacur, dan dia hampir mengabaikan emigran. Namun, saya tidak berharap bahwa keponakan saya akan melihat Xiaosu ini, dan bahkan Su Xianchu akan memperlakukan satu sama lain sebagai teman. Ini pasti teman yang sangat penting. Teman yang sangat dekat akan meninggalkan makan malam yang begitu penting untuk pergi. Namun, Yang Lanan tidak banyak bicara. Dia tersenyum dan berkata kepada para tamu, "Ada sedikit episode saat makan malam, tapi saya harap masalah ini tidak akan mempengaruhi yaksing kalian semua. Mari kita lanjutkan." Arti dari kalimat ini adalah bahwa dia tidak ingin berbicara lebih banyak. Para tamu sangat tertarik. Lagi pula, semua orang meminta makanan di bawah tangan Yang, dan Yang Lan sekarang menjadi orang kedua dari seluruh konsorsium Yang. Tidak ada yang akan menentangnya untuk sedikit gosip. Hanya setelah malam ini, nama Xiao Xiao takut akan beredar luas, dan beberapa dari mereka akan ditambahkan oleh yang lain. Membuat kisah malam ini semakin aneh, Yang Lanan memandang leluhur di sekitarnya. "Saya ingin memperkenalkan Anda dengan Xiao Xiao malam ini, tetapi itu bukan kebetulan. Dia membawa teman-temannya. Lebih penting untuk dipikirkan. Tapi jangan khawatir, setelah semua Anda akan bersama minggu depan. Pergi ke barat laut, ada banyak peluang untuk kontak." 5 Indra Zongtang benar, alisnya menarik, dan tubuhnya penuh ketajaman. Dia tersenyum, "Paman yang lega, aku akan rukun dengan Xiaoyan." Ketika Xiaosu kembali ke kediamannya di malam hari, dia melihat Su Xianchu berdiri di pintu rumah mereka. Sepertinya sedang menunggu sesuatu. Pada saat ini, ketika Xiaosu melihat Su Xianchu, dia mengerti bahwa perwakilan dari penghalang 178 yang dikirim ke sisi yang ternyata adalah Su Xianchu. Su Xianchu sangat senang ketika melihat Ren Xiaosu. Dia melambaikan tangannya dan melambaikan, "Xiaosu. Xiaosu." Ren Xiaosu juga tersenyum, "Mengapa kamu tidak masuk dan duduk? Bagaimana kamu menemukan rumahku? Aku awalnya mengejarmu dari pesta makan malam, tapi aku tidak menyusulmu. Aku harus kembali ke orang-orang yang untuk menanyakan tentang tempat tinggalmu, dan kemudian berlari," tertawa Su Xianchu. "Pergilah, duduk di rumah." Ren Xiaosu menarik Su Xianchu ke pintu. "Aku tidak tahu mengapa. Ren Xiaosu akan memiliki semacam kasih sayang pada Su Xianchu. Mungkin perasaan menjadi orang yang sangat baik hati akan dirasakan.
Tidak ada yang akan menolak persahabatan seperti itu. Memikirkan hal ini, Ren Xiaosu memutuskan untuk mencoba untuk tidak membiarkan Su Xianchu memberikan pot. Ren Xiaosu bertanya, apakah kamu akan ke 178 hambatan, bagaimana kabarmu? Saya harus berterima kasih atas surat pengantar Anda. Su Xianchu sedang duduk di bangku batu di halaman. Xiao Yu memberinya secangkir teh. Su Xianchu tersenyum pada saudara perempuan Xiao Yu, terima kasih. Ren Xiaosu dengan penasaran berkata, apakah Anda melihat Zhang Jinglin? Hanya kamu yang akan memanggil namanya secara langsung, kata Su Xianchu, kita semua memanggilnya Komandan Zhang. Oh, Ren Xiaosu mengangguk. Tampaknya penghalang itu benar-benar keputusan terakhir Zhang Jinglin. Dia bertanya, apa yang dia katakan setelah dia melihat surat pengantar? Saya tidak mengatakan apa-apa, kata Su Xianchu. Setelah dia mengetahui bahwa saya adalah orang yang luar biasa, saya pergi ke tingkat akar rumput. Saya kenal dengan saudara-saudara di bawah ini. Kemudian dia menemukan bahwa saya baik-baik saja, itu sangat saya akan segera dipromosikan. Bagaimana dengan penghalang 178? Ini adalah salah satu masalah yang paling dikhawatirkan oleh Ren Xiaosu. Ada bakat di mana-mana, berbicara dan marah, aku suka di sana. Kata Su Xianchu sambil tersenyum, untuk Xiaosu, mengapa kamu tidak pergi ke penghalang 178? Komandan Zhang sering melafalkanmu. Akan ada peluang di masa depan untuk melihat, kata Ren Xiaosu. Akibatnya, pada saat ini, sebuah suara melayang di dinding. Xiaosu, Anda bertanya kepadanya, apakah harus datang ke aliansi yang untuk bersiap-siap memukul Qingxi kita? Ren Xiaosu sedikit terpana. Ini jelas suara Luo Wei. Dia dan Su Xianchu menoleh dan melihat bahwa kepala Luo perlahan-lahan naik dari balik dinding, dan itu sangat aneh. Su Xianchu tertegun. Dia tahu Luo Hao. Dia tahu betul. Xiaosu, bagaimana kamu bisa menjadi tetangga bersamanya? Ikuti dia dalam tahanan rumah, aku tidak, kata Ren Xiaosu. Hei, Xiaosu, kamu bisa membantuku, bertanya padanya. Kata Luo terburu-buru, namun, kali ini, saya tidak menunggu Xiaosu untuk merespons. Su Xianchu pertama kali menjawab, saya di sini bukan untuk membentuk aliansi dengan Yang. 178 penghalang kita tidak bersatu dengan keuangan apapun. Luo Wei jelas lega, itu dia. Pada awalnya, Zhang Jinglin dikirim oleh saya secara pribadi. Jangan lupakan persahabatan ini. Ren Xiaosu mengatakan bahwa pria gemuk Luo ini benar-benar tidak tahu malu. Pada malam hari, dia juga mengatakan bahwa dia sebelumnya mendesak Zhang Jinglin untuk membunuh Zhang Jinglin secara langsung. Ren Xiaosu memandang Su Xianchu. Kalau begitu, kamu datang ke 88 penghalang kali ini. Ini untuk berdiskusi dengan Yang dan Zhongxi tentang belenggu bersama. Komandan Zhang ingin membuka kembali saluran perdagangan. Bab 325, selamatkan masalah, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dijual? Ren Xiaosu bertanya. Tidakkah Anda mengatakan bahwa penghalang itu sepi? Kami sepi di sekitarnya, Su Xianchu menjelaskan, tapi banyak hal yang tidak bisa dikatakan sekarang. Ini rahasia. Ketika berbicara mengenai rahasia, Ren Xiaosu berpikir bahwa rahasia ini mungkin sangat penting, jika tidak Su Xianchu tidak akan begitu serius. Oh, apakah barat laut itu aman? Tanya Ren Xiaosu. Kadang-kadang aman, kadang tidak aman, kata Su Xianchu sambil tersenyum. Ini adalah kasus kecil, tetapi baru-baru ini di utara. Saya tidak bisa mengatakan ini. Ya, Ren Xiaosu selalu merasa bahwa 178 penghalang menjaga rahasia. Dan rahasia ini memiliki hubungan tertentu dengan kepergian Zhang Jinglin dari penghalang 178. Namun, pada akhirnya, apa yang akan membuat Zhang Jinglin merasa bahwa tidak berarti tetap berada di penghalang 178? Pada saat itu, Zhang Jinglin pernah berkata kepada Yan Liuyuan bahwa perang tidak dapat menyelamatkan manusia, apa arti di balik kalimat ini? Namun, ini tidak ada hubungannya dengan penunjukannya sebagai Xiaosu. Dia memandang ke Su Xianchu, itu, apakah kamu pernah mendengar sesuatu? Su Xianchu tertegun, apa yang kamu dengar? Haha, Ren Xiaosu tertawa. Tidak apa-apa. Akibatnya, Su Xianchu tiba-tiba berkata, benar, saya akan memberitahu Anda sebuah peristiwa besar. Kemampuan asli saya adalah untuk memanggil bayangan.
Apakah Anda tahu? Ya, Ren Xiaosu mengangguk. Aku tahu. Aku punya lebih banyak bayangan sekarang. Su Xianchu dengan bersemangat berkata. Pencuri pot ini kuat, bahkan RPG dapat menghalangi. Mengatakan, Su Xianchu tiba-tiba memanggil bayangannya sendiri, tetapi melihat bayangan ini diam-diam berdiri di halaman. Dan kemudian melayang di belakang panci besi hitam besar. Panci itu sangat besar dan bahkan bisa menutupi seluruh orang. Ren Xiaosu memandang pot hitam palung. Su Xianchu sangat bersemangat. Jangan meremehkan pot hitam ini, saya akan memberitahu Anda bahwa pot ini dapat memblokir peluru, dapat menembak orang, memiliki kekuatan tanpa akhir, banyak penggunaan ajaib. Dan bahkan dapat digunakan untuk memasak. Ketika saya memimpin tim ke Gobi, pasukan tidak perlu membawa piala. Simpan lebih banyak. Selamatkan masalah, kata Ren Xiaosu. Pada saat ini, Ren Xiao tiba-tiba merasa bahwa pot ini terasa sangat akrab. Apakah ini versi yang diperbesar dari pot besi hitam yang digunakan untuk mengambil burung pipit? Tunggu, Ren Xiaosu melihatnya dengan hati-hati, seluruh orang itu tidak baik. Karena dia melihat celah kecil di sebelah pot Su Xianchu. Dia memiliki celah kecil di panci besi. Dia tidak hati-hati. Keluar, tapi itu tidak masalah. Untuk mengetahui bahwa ini adalah kekuatan konstruksi bayangan, bagaimana mungkin ada celah? Wajah Ren Xiaosu semakin aneh, dan Su Xianchu masih menunjukkan. Mungkin karena kemampuan saya untuk menjadi lebih kuat dan lebih kuat, pot ini perlahan semakin besar. Saya tidak tahu seberapa besar itu di masa depan, jika bisa memblokir cangkang. Itu akan lebih baik. Suasana hati Ren Xiaosu rumit dan bersalah. Ya, itu akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Pada saat ini, Ren Xiaosu telah menyadari bahwa pot hitam Su Xianchu kemungkinan akan muncul tiba-tiba setelah sabu-sabunya sendiri. Dan ketika dia memberi Su Xianchu pot itu akan menjadi semakin besar, meskipun dia tidak tahu mengapa ini terjadi, tetapi karena Su Xianchu ingin pot tumbuh lebih besar dan lebih besar. Maka sebagai teman, secara alami membantu Su Xianchu untuk menyelesaikan keinginan ini. Tapi ini sebabnya, Ren Xiaosu tidak bisa mengerti, dan ikut menulis pot hitam Su Xianchu. Akibatnya, Su Xianchu punya pot hitam, apa prinsipnya? Sama sekali tidak ilmiah. Luo Hao tiba-tiba berkata, ya, Su, terima kasih sudah subscribe channel Dongeng Donghua ini. Pada saat ini, Luo Wei masih berencana untuk mengatakan sesuatu di dinding. Akibatnya, Ren Xiao tiba-tiba berkata, kamu tidak bisa kembali tidur cepat, ngobrol dengan teman-teman kami, jangan bilang kamu tidak bisa melakukannya, jangan bilang mereka tidak berencana untuk apakah aliansi yang. Roshi menarik kepalanya, dan para prajurit yang bertanggung jawab membawanya kewalahan dengan kesedihan. Ketika Ren Xiaosu melihat kepergian Luo Wei, dia merasa lega. Dia sedikit khawatir bahwa Luo Wei tiba-tiba akan menyebutkan rahmat penyelamat 109 penghalang yang menyelamatkan jiwa, ini adalah masalah menyebutkan. Maka Su Xianchu akan memahaminya. Su Xianchu tampak bingung, kenapa dia harus berterima kasih padaku? Ren Xiaosuo tertawa dan berkata, mungkin terima kasih karena tidak selaras dengan yang, tidak peduli tentang detail ini. Baiklah, tiba-tiba Su Xianchu berbisik. Xiaosu, atau kau masih pergi ke 178 hambatan bersamaku, orang-orang di sana benar-benar baik, aku tetap di penghalang, jadi aku tahu betul, kelompok 178 penghalang itu adalah tidak sama. Ren Xiaosu memikirkannya dan bertanya, berapa banyak orang yang bisa kamu bawa? Berapa banyak orang yang kamu miliki? Tanya Su Xianchu. 30 orang. Kata Ren Xiaosu. Kalau begitu aku tidak bisa melakukan Tuhan, Su Xianchu mengerutkan kening. Ini terutama tentang bernegosiasi dengan Yang. Jika Anda melihatnya, saya akan kembali ke penghalang 178 minggu depan dan berbicara dengan Sekretaris Zhang. Ren Xiaosu dengan serius berpikir. Ya, namun, setelah malam ini, Yang Lanan menyadari pentingnya Ren Xiaosu. Saya takut tidak mudah baginya untuk pergi. Namun, Ren Xiaosu sekarang siap dengan dua tangan. Satu mengikuti penyelamatan, dan yang lain mengikuti. Itu bergantung pada Su Xianchu, Zhang Jinglin dan Yang untuk bernegosiasi dengan sukses, tidak peduli yang mana yang dilakukan. Ia harus mengambil kesempatan, hanya ada satu hal yang membuat Ren Xiaosu ragu, tetapi tidak masalah.
Dia masih punya waktu. Kedatangan Su Xianchu tampaknya telah menambahkan beberapa episode dalam kehidupan Ren Xiaosu, dan itu telah membuat masa depannya lebih mungkin, namun Su Xianchu tidak tinggal di penghalang 88 terlalu lama, setelah dia setuju dengan Yang dan Zong untuk memusnahkan masalah. Dia segera berangkat untuk hidup kembali. Seseorang meminta kesempatan untuk menanyakan hubungan apa yang dia miliki dengan Ren Xiaosu. Akibatnya, Su Xianchu hanya mengatakan bahwa Ren Xiaosu mendukungnya, atau bahwa Ren Xiaosu memperkenalkannya ke penghalang 178. Banyak orang lumpuh di sini. Apa kepala Xiaosu, dan bisakah dia mengatur agar orang pergi ke penghalang 178? Anda tahu, sangat sulit bagi seseorang di penghalang ini untuk mengatur pekerjaan untuk kerabat mereka. Akibatnya, pabrik kecil ini secara langsung mengatur orang untuk melayani sebagai petugas, namun, rincian spesifik dari Su Xianchu tidak mengatakan. Semua orang tidak akan tahu apa yang sebenarnya, kehidupan Ren Xiaosu, setelah Su Xianchu pergi, sekali lagi memulihkan kebodohan 2 poin dan 1 baris. Hari-hari pergi kepadanya dan Yang Xiaoyu belum tiba. Dia juga senang membaca buku dan berlatih berkelahi setiap hari. Satu-satunya kecelakaan adalah bahwa wanita bernama Zhou Yingsui muncul lagi setelah seminggu menghilang. Selain itu, kali ini pihak lain tampaknya telah memutuskan untuk membiarkan Xiao Xiao mati, dan kapan dia akan pergi ke perpustakaan. Kapan dia akan pergi? Ren Xiaosu menebak bahwa dia takut Yang Lanan akan mengaturnya untuk mendekati dirinya sendiri dan ingin mendapatkan beberapa informasi yang berguna. Bab 326, Aturan Baru. Ketika Zhou Yingsui muncul kembali, dia tidak sengaja mengatakan apapun kepada Ren Xiaosu. Dia mengganti rok dengan gaya yang berbeda setiap hari, bahkan di musim dingin, dan kemudian melukis riasan lembut, duduk dengan tenang di sudut perpustakaan. Buku. Ketika seseorang lewat, dia tidak akan melihatnya, bahkan jika itu Ren Xiaosu. Ketika ada lebih banyak orang di perpustakaan pada sore hari, bahkan seorang remaja akan berbicara dengannya, tetapi dia menolak. Untuk waktu yang lama, dia tampaknya benar-benar mencari buku, seperti kecantikan yang tenang, menjadi pemandangan unik di perpustakaan. Ren Xiaosu mengatakan bahwa pihak lain benar-benar ingin hidup dalam damai dan tenang. Tidak masalah. Lagi pula, dia tidak melakukan apapun untuk melanggar hukum di perpustakaan ini, dan dia tidak takut diawasi. Meskipun dia merekrut Wang Yuqi dan orang lain untuk membuat kelas sebelum dia dipekerjakan, masalah ini agak tidak pada tempatnya. Tetapi masalahnya adalah bahwa tidak ada yang salah dengan isi dari kelas tambahan. Oleh karena itu, Ren Xiaosu mengabaikan Zhou Yingsui. Namun, Ren Xiaosu tiba-tiba menemukan bahwa produk ini selalu disambut oleh Zhou Yingsui, terutama hari ini, setelah Zhou Yingsui memasuki perpustakaan. Ia bahkan melepas mantelnya dan membuka Chongsam di dalamnya. Rok dari Chongsam, saya tidak sabar untuk membuka garpu ke pinggang. Zhou Yingsui diam-diam duduk di sana, mata sebelum keamanan lurus. Ren Xiaosu tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa minggu ini, Yingsui tidak takut menjadi orang yang luar biasa, juga tidak takut dingin. Pada saat ini, Wang Yuqi bertanya, Tuan N, pertanyaan ini. Sebelum kembali ke Anyu, saya kembali kepada Tuhan, pertanyaan ini benar-benar putih. Tidak, saya mengatakan bahwa pertanyaan ini sangat panjang, bukan? Ren Xiaosu dengan tenang memandang Anyu, aku berkata bahwa kamu dapat berkonsentrasi pada kelas, tapi kami membayarnya. Sebelum Anyu juga sedikit malu, kamu tidak berpikir dia sangat diam ketika duduk di sana dengan tenang. Ren Xiaosu menghela nafas. Dia pergi ke rak buku dan menemukan 3 buku untuk pergi ke Zhou Yingsui. Sebelum Anyu, dia merasa bahwa dia masih semacam Xiaosu. Dia tidak mengeluarkan suara. Zhou Yingsui tampaknya tidak melihat Ren Xiaosu, dan menunggu sampai Ren Xiaosu datang ke sisinya dan melihat ke atas. Halo, apakah ada sesuatu? Kehidupan Dawang, karya Ren Xiaosu ditempatkan di depan Zhou Yingsui. Saya pikir set buku ini sangat menarik, lihatlah. Berkata, Ren Xiaosu kembali duduk dan melanjutkan belajar, dan Zhou Yingsui membuka buku di depannya dan ingin melihat buku apa yang disukai Ren Xiaosu. Akibatnya, selama kelas sore, Zhou Yingsui tidak bisa meluruskan pinggangnya di sudut, dan wajahnya tersenyum, gambar seorang wanita pendiam yang telah mudah dibentuk sebelum benar-benar runtuh.
Zhou Yingsui tidak melakukannya sore ini, sama seperti musik konyol, tertawa seperti neropati. Ren Xiaosu memandang An Yu sebelumnya, apakah kamu masih memiliki temperamen? Ambil napas dalam-dalam di hadapan An Yu, tidak ada. Ada ketenangan pikiran untuk diajarkan, kata Ren Xiaosu. Namun, membiarkan Ren Xiaosu tidak sengaja, Zhou Yingsui telah terjerat dengannya sejak itu. Setiap hari, dia harus bertanya padanya buku-buku apa yang terlihat bagus. Dari waktu ke waktu, dia juga akan berlari untuk berbicara dengannya tentang buku itu. Ren Xiaosu mengatakan bahwa ini benar-benar satu set khusus orang yang dapat memanjat tiang. Namun, Ren Xiaosu menolak untuk menjadi begitu jelas. Dia memperkenalkan beberapa buku yang sangat membosankan kepada Zhou Yingsui setiap hari. Akibatnya, Ren Xiaosu menemukan bahwa pihak lain akan membaca kulit kepala yang keras dan kemudian datang dan bertukar ide dengannya. Bahkan, jika ada syaratnya, Ren Xiaosu dapat memperkenalkan buku matematika tingkat tinggi kepada Zhou Yingsui, sehingga Zhou Yingsui mungkin tidak mengerti jika dia keras kepala. Tapi ini bukan tanpa syarat, matematika. Ren Xiaosu mengatakan bahwa tidak ada keluarga yang menyambut salju Zhou. Ini adalah cara di mana tingkat pengetahuan membatasi dirinya. Sebelum An Yu, dia datang ke Ren Xiaosu dan tiba-tiba berkata, "Saudaraku, aku mengerti, saudari ini bernama Zhou Yingsui menyukaimu." Ren Xiaosu hehe suka. Ini adalah mata-mata. Bahkan jika dia tidak melihat Zhou Yingsui di penguntit, Ren Xiaosu bisa merasakan kesalahan pihak lain dengan instingnya di hutan belantara, tidak ada yang rajin, tidak pengkhianat. Zhou Yingsui berpikir bahwa bocah laki-laki Xiaosu sangat mudah tergoda oleh kecantikan. Dunia seperti apa yang telah dilihat oleh anak laki-laki berusia 17 dan 8 tahun. Pembohong yang berperan sebagai peri melompat menyukai anak laki-laki seusia ini. Untuk mengatakan bahwa Zhou Yingsui berpikir benar, jika mereka berubah menjadi Wang Yuqi, mereka mungkin baru saja mengatakannya, tetapi Ren Xiaosu berbeda. Di malam hari, Ren Xiaosu dan Wang Yuqi dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal. Ia membiarkan Wang Yuqi pulang lebih dulu, dan mereka harus terus pergi ke Luyuan untuk belajar berkelahi. Ketika dia keluar dari perpustakaan, dia melihat Zhou Yingsui berdiri di pintu. Ren Xiaosu pura-pura tidak melihatnya keluar. Zhou Yingsui berteriak padanya, "Apakah kamu punya waktu? Beberapa hal tidak tahu apakah kamu bisa mengatakannya." "Tidak ada waktu," kata Ren Xiaosu. Tiba-tiba, istana berbicara, "Tugas, bantu wanita yang meminta bantuan." Tugas ini datang terlalu tiba-tiba, dan membiarkan Ren Xiaosu tidak memiliki sedikit pertahanan. "Sekarang ada waktu, bagaimana Anda bisa membantu Anda?" Zhou Yingsui tertegun selama 2 detik, tetapi dia dengan cepat menyesuaikan emosinya dan tersenyum. "Hari ini adalah hari ulang tahunku, tetapi aku tidak memiliki kerabat di penghalang. Bisakah kau menemaniku malam ini?" Ren Xiaosu sedikit sakit gigi, "Bagaimana bisa? Pergi ke rumahku, mari kita bermain beberapa game," kata Zhou Yingsui sambil tertawa. "Game apa yang kamu mainkan?" Ren Xiaosu sudah ingin menyerahkan tugas ini. "Game yang tidak bisa dimainkan orang," Zhou Yingsui berkedip dan menatap Ren Xiaosu. "Game apa yang tidak bisa dimainkan orang?" Ren Xiaosu merenung, "Apakah kamu melompati karet gelang?" "Aku melompati pencuri karet gelang." Zhou Yingsui. Dia berkata, 2 orang juga tidak bisa memainkan karet gelang. Akibatnya, sebelum keamanan, dia berjalan keluar dari perpustakaan dan melihat bahwa dia harus mengunci pintu. Ren Xiaosu berkata, "Lihat, orang-orang berkumpul bersama." Zhou Yingsui tersenyum dan berkata, "Lupakan, jangan bermain." Ren Xiaosu memperhatikan tugas di istana, "Tidak, kamu harus bermain." Zhou Yingsui. "Apa saja pemain spesialnya?" Setengah jam kemudian, istana berkata, "Penyelesaian tugas, hadiah tingkat pembelajaran yang sempurna." Ren Xiaosu hancur, tiba-tiba peta pembelajaran keterampilan tingkat sempurna yang hampir membuatnya jatuh ke ekstasi. Setelah semua, hal ini terlalu jarang. Mungkin tingkat keterampilan yang sempurna untuk mempelajari peta, biarkan dia memiliki kemampuan baru. Bahkan jika Anda tidak belajar kemampuan luar biasa, Anda dapat mempelajari keterampilan master-master juga.
Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, bagaimana jika saya telah menggambar keterampilan master orang lain tetapi tidak memiliki keterampilan lanjutan yang sesuai? Karena, kata istana dengan dingin. Ini tidak adil, kata Ren Xiaosu. Tingkat dasar dan tingkat yang sempurna dapat digunakan bersama untuk mempelajari keterampilan master lengkap tanpa keterampilan yang relevan, jelas istana. Bab 327. Khusus Yan Liu Yuan. Ketika mantan Xiaosu belajar keterampilan dibagi menjadi dasar, menengah, lanjutan, master, sempurna, yaitu 5 level. Tingkat dasar peta pembelajaran keterampilan hanya bisa belajar tingkat lanjut, bahkan jika keterampilan senjata yang Xiaoying sempurna, maka Xiaosu hanya bisa belajar tingkat lanjut. Dan tidak dapat mempelajari kemampuan luar biasa. Dia ingin terus belajar, dan kemudian dia harus menggunakan peta level sempurna setelah keterampilan senjatanya dimajukan. Peta level sempurna akan secara acak mengekstraksi skill master-master dan kemampuan luar biasa. Jika dia menggambar level skill Gun yang Xiaotong yang sempurna, tapi dia tidak memiliki skill senjata canggih yang sesuai, maka peta level sempurna ini akan dihapuskan. Jadi peta tingkat keterampilan yang sempurna berisiko, tetapi sekarang istana memberikan pilihan yang lebih halus dengan peta tingkat dasar, peta tingkat yang sempurna untuk digunakan bersama. Maka Anda dapat belajar, satu langkah di tempat. Pada titik ini, Ren Xiaosu mendapatkan peta level sempurna melalui misi, dan tentu saja ingin mempelajari kemampuan luar biasa. Jadi lebih baik untuk menemukan seseorang dengan kemampuan luar biasa di pihak lain. Namun, dia berpikir lama, seolah-olah tidak ada objek untuk dipelajari dari sekitar. Tidak, dia bisa belajar 6 yuan. Meskipun orang yang egois tidak dapat menggunakan keterampilan berharap, dan keterampilan kutukan diberikan padanya, itu sangat menyenangkan untuk dimainkan. Dan Yan Liu Yuan tampaknya tidak memiliki keterampilan master lainnya, sehingga istana akan secara otomatis menentukan kemampuan belajar yang luar biasa. Memikirkan hal ini, Ren Xiaosu dengan bersemangat pergi ke rumah, dan Lu Yuan tidak pergi ke sana. Sebelum meninggalkan An Yu dan Zhou Yingsui, mereka berdua tertegun dan tak berdaya. Ketika Ren Xiaosu kembali ke rumah, dia memanggil Yan Liu Yuan ke rumah. Dia berkata langsung ke istana, gunakan peta tingkat keterampilan yang sempurna. Namun, hal yang tak terduga terjadi pada Ren Xiaosu, dan istana menjawab, Anda tidak dapat menggunakan keterampilan untuk mempelajari peta. Kali ini Xiao Liu hidup, dan dia tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Ini tidak terjadi di masa lalu ketika digunakan oleh siapapun, dan menurut istana, bahkan peta pembelajaran keterampilan tingkat dasar tidak tersedia. Ren Xiaosu dengan hati-hati memandang Yan Liu Yuan, mengapa Yan Liu Yuan menjadi pengecualian bagi istana. Anda harus tahu bahwa istana bahkan bisa langsung menyikat keberadaan robot nano. Yan Liu Yuan bukan orang yang fasih, atau Ren Xiaosu tidak yakin apakah Yan Liu Yuan adalah pelacur sebelumnya, karena Yan Liu Yuan adalah dia yang kembali dari hutan belantara. Di musim dingin, dia melihat Yan Liu Yuan terpana di hutan belantara. Asli Xiaosu ingin meninggalkan Yan Liu Yuan, dan akhirnya dia pergi untuk waktu yang lama sebelum dia merasa tidak enak dan kembali untuk membawa Liu Yuan kembali ke kota pasar. Dia bertanya pada Yan Liu Yuan banyak orang saat itu. Adakah yang tahu siapa anaknya? Tidak ada yang tahu. Yan Liu Yuan tidak ingat apapun setelah dia bangun. Dia hanya berteriak bahwa Xiao Xiao memanggil seorang saudara. Hanya pada saat itulah Ren Xiaosu tersentuh karena dia tidak pernah merasakan perasaan memiliki orang yang dicintai. Tapi hati Ren Xiaosu canggung. Pada saat itu, dia bahkan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa memberi makan orang lain? Setelah 6 tahun bangun, saya ingin mengusir Yan Liu Yuan. Hanya Yan Liu Yuan yang menangis dan terus sehari di luar gubuknya. Ren Xiaosu bertanya lagi padanya pada saat itu, tidak bisakah kamu pergi ke rumah orang lain untuk menangis? Aku tidak bisa hidup kamu. Pada saat itu, Yan Liu Yuan kehilangan suaranya, tapi kamu adalah saudaraku. Hati Ren Xiaosu yang lembut adalah lembut, ada keterampilan di hutan belantara ini untuk bertahan hidup. Setidaknya, bisakah Anda membantu saya? Pada saat itu, Ren Xiaosu juga ingin menemukan langkah untuk dirinya sendiri.
Jika anak di depan bisa membantu dirinya sendiri, bahkan jika dia bisa membantunya melakukan sesuatu, dia akan menggigit giginya dan menjaga Yan Liuyuan. Yan Liuyuan menangis untuk waktu yang lama dan tidak tahu keterampilan apa yang dia miliki. Dia tiba-tiba mengatakan bahwa dia akan membuat permintaan. Pada awalnya, Xiao Su tidak dapat dipercaya. Dia mengatakan bahwa kemampuan ini tidak sama. Dia sendiri akan membuat permintaan, tetapi dia belum mencapainya. Setelah menguji Yan Liuyuan 2 kali, Ren Xiaosu menemukan bahwa apa yang dikatakan Yan Liuyuan benar-benar benar. Setelah bertahun-tahun, Ren Xiaosu tidak pernah mempelajari dengan seksama identitas Yan Liuyuan. Lagi pula, siapa yang punya waktu untuk mempelajari ini di tahun ini? Tetapi sekarang bahkan istana tidak dapat menampilkan kembali keterampilan Yan Liuyuan. Biarkan Ren Xiaosu merenungkan, mengapa Nam Yuan muncul sendirian di hutan belantara. Apakah itu ditinggalkan oleh orang tua? Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, Yan Liuyuan akan memenuhi keinginannya selama dia mau, selama kutukan akan terwujud, seolah-olah hanya para dewa yang dapat memilikinya. Dunia bersedia menjadi dewa, karena mungkin hanya para dewa yang bisa memikirkan berbagai hal. Yan Liuyuan menatap Ren Xiaosu dan berpikir lama, kamu cemburu. Ren Xiaosu memasang wajah Yan Liuyuan dan menjilatnya untuk waktu yang lama seperti plastisin. Dia tersenyum dan berkata, dari mana anak ini berasal? Wajah Yan Liuyuan dicubit dan suaranya tidak selaras, kamu sangat baik padaku, kamu dipersilakan. Ren Xiaosu senang, apakah sayapnya keras? Namun, pada saat ini, suara benda berat jatuh ke tanah tiba-tiba datang dari halaman sebelah, dan teriakan manusia. Ren Xiaosu mengerutkan kening, bagaimana situasinya? Dengarkan saja suara yang sudah dikenal dan berteriak, 6 pembunuh. Bunuh 2 orang. Suara ini jelas adalah tangan Luo Wei. Seperti yang dia katakan, dia keluar dan melompat langsung ke dinding halaman, hanya untuk menemukan bahwa di halaman di sebelahnya, dia tidak tahu kapan dia memasuki 6 pembunuh bertangan hitam. Memegang senjata api dengan peredam. 2 pembunuh telah ditembak dan dibunuh. Mereka seharusnya ditidurkan oleh Luo Wei, dan salah satu pria Luo disembunyikan di balik pohon di halaman dan ditekan oleh api. Luo Wei ada di rumah, mereka mencoba untuk bergegas, tetapi mereka ditembak dan disegel di rumah oleh si pembunuh. Ren Xiaosu melihat pemandangan ini dan dengan cepat menebak bahwa orang-orang ini harus datang dan membunuh Luo Wei. Tetapi mereka tidak berharap bahwa Luo Wei dan yang lainnya tidak akan melepaskan kewaspadaan mereka bahkan pada saat ini. Selalu ada orang-orang di halaman berdiri dalam kegelapan, jadi mereka berbalik ke halaman. Untuk sesaat, dia ditembak dalam gelap oleh 2 pria yang juga dipersenjatai dengan peredam suara. Ren Xiaosu merasa bahwa pria gemuk sombong Luo Yan dapat hidup sampai sekarang karena suatu alasan. Ketika dia melompat, orang-orang yang datang untuk membunuh Luo Wei tidak berharap bahwa orang lain akan datang di sebelah. Mereka mengarahkan senjata mereka ke Ren Xiaosu sejenak, tapi sudah terlambat. Para pembunuh hanya merasakan bunga di mata mereka, dan Xiaosu melipat busur di tanah untuk mendatangi mereka. Saya melihat bahwa setiap Xiaosu menghancurkan pistol di tangan satu orang, dan telapak tangannya mencubit leher pria itu sebagai perisai. Dia membunuh 3 pembunuh di halaman dengan hanya 3 tembakan. Pembunuh yang dia pegang di tangannya seperti seekor ayam yang dibawa. Dan dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Ren Xiaosu ingin meninggalkan orang ini sehingga Luo Wei memiliki mulut yang hidup untuk diinterogasi. Tetapi bahkan sebelum dia berteriak, dia bunuh diri. Ren Xiaosu mengerutkan kening dan menahannya di tanah, menonton busa muntah di sisi lain. Ini adalah pertama kalinya dia melihat apa yang disebut orang mati. Keluar dari pria gendut itu, semuanya terbunuh, teriak Ren Xiaosu ke rumah. Bab 328. Pergi ke pintu. Luo Hao lari keluar rumah. Dia benar-benar kesal ketika dia ditekan. Dia benar-benar, beberapa orang berani membunuh Laozi, tapi untungnya Laozi tidak melonggarkan kewaspadaannya. Namun, Luo Wei juga agak terkejut, meskipun ia berspekulasi bahwa Ren Xiaosu adalah orang yang luar biasa, kesan bahwa Xiaosu seharusnya tidak begitu kuat benar. Memikirkan hal ini, Luo Wei bertanya kepada orang yang baru saja bersembunyi di balik pohon dan berbisik, apakah Anda melihat bagaimana dia membunuh orang?
Tentara di bawah tangan menggelengkan kepalanya, aku tidak melihatnya. Apa orang-orang ini? Ren Xiaosu memandang Luo Wei, kamu tidak ingin mengatakan bahwa aku membantumu, aku tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Ya, ini sudah pasti, kata Luo untuk melihat mayat-mayat itu, cari mayat dan lihat apakah kamu dapat menemukan sesuatu, tetapi itu tidak masuk akal. Prajurit yang mematikan tidak akan membawa petunjuk apapun pada tubuhnya. Benar saja, setelah mencari, mereka menemukan bahwa orang-orang ini tidak punya apa-apa selain pistol dan majalah. Luo Wei berpikir di sebelahnya, biarkan aku memikirkannya, siapa yang akan mendapat manfaat jika aku mati. Ren Xiaosu duduk di bangku batu di sebelahnya, membiarkannya berpikir perlahan. Zongs, Luo Wei bertanya-tanya, jika kamu membunuhku, maka Yang dan King akan segera terperangkap dalam nyala api. Lingkungan alami Zongxi Utara tidak sebagus selatan. Aku selalu ingin mencoba ini, tetapi aku tidak bisa mengalahkannya. Saya ingin menyusup ke 178 penghalang. Jika Yang dan King bermain, mereka bisa mengambil keuntungan dari para nelayan. Namun, Luo Wei berkata, tetapi orang-orang Zongxi masih berada di dalam penghalang. Mereka membunuh saya. Saya takut bahwa saya akan memikirkan hal ini. Saya mungkin memberikan kemarahan kepada Zongxi. Jadi, ini mungkin juga yang saya ingin menjadi tangan hitam, dan orang-orang yang membawa Zong membunuh saya ketika mereka berada di penghalang 178. Biarkan mereka masuk akal dan tidak jelas, sehingga mereka dapat memaksa Zong untuk menghadapi dinasti Qing bersama-sama. Bagaimanapun, metode Zong membuktikan bahwa dia bukan orangnya. Ren Xiaosu tidak memiliki udara yang bagus, menganalisisnya tidak berguna. Lalu apa yang bisa kulakukan? Mata kecil Luo Xiao melirik, tidak ada petunjuk tentang hal khusus ini, tidak bisakah kau menebaknya? Ya, kamu perlahan-lahan menebak, kata Ren Xiaosu, ingatlah untuk tidak memberitahu orang lain bahwa aku telah menyelamatkan. Aku akan meninggalkan penghalang lusa. Jangan beri aku uang tambahan. Luo Wei mengubah wajahnya pada saat itu, apa yang harus saya lakukan jika Anda pergi, bagaimana jika seseorang ingin membunuhku? Diyakinkan, 6 Yuan ada di sebelahnya, kata Ren Xiaosu dalam perselisihan, dan anak Zongs berjalan dengan saya, dan dia akan aman ketika dia berjalan. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Luo Wei bertanya-tanya. Pergi, Ren Xiaosu berbalik ke halamannya sendiri. Pada saat ini, saya mendengar suara di belakang Luo Xiao berteriak, tunggu, kamu bilang biarkan anak 6 Yuan melindungiku. Dia tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, Ren Xiaosu benar-benar teman Luo Nao, dan Luo Wei juga sama, jadi Ren Xiaosu tidak keberatan menembak untuk Luo. Tapi fakta ini aneh, malam ini, Yang dan King sekarang tampaknya dalam damai. Kedua pasukan masih berjuang melawan Li di garis depan, seolah-olah Luo Wei tidak sedang dalam tahanan rumah. Di bawah laut yang tampaknya damai, ombak mengamuk. Sekarang setelah Gunung Guangying Li dalam bahaya, banyak pasukan Li terpaksa melakukan perang gerilya di pegunungan dengan Yang dan King. Mencoba untuk menghancurkan jalur pasokan logistik dan meneruskan jalur dari kedua belah pihak. Setelah semua, yang berada di medan pertempuran frontal. Mereka tidak bisa mengalahkan Brigade Lapis Baja, kekuatan rudal King sangat kuat, jadi Li hanya bisa mencoba menunda kekalahan dengan cara ini. Ketika kekalahan benar-benar datang, saya takut Yang dan King akan segera bertarung, ini adalah hasil dari banyak spekulasi orang. Baik Luo Wei dan Ren Xiaosu tahu bahwa King Xi akan mengirim orang untuk menyelamatkan, tetapi tidak ada yang tahu metode apa yang akan digunakan King untuk menyelamatkan dan menyerang. Na Luo Zhen pasti hilang. Ren Xiaosu merasa bahwa pada tingkat penglihatannya sendiri, ia takut tidak akan dapat menebak apa yang diinginkannya. Begitu dia berangkat, Xiao Yu sibuk lagi, dia terus pergi ke Ren Xiaosu untuk membeli semua jenis persediaan, karena takut bahwa Ren Xiaosu akan berdosa di luar. Sekarang, sudah ada ruang hampa di ruang penyimpanan Ren Xiaosu, dan makanan tidak akan hancur. Ini tenda baru, tikar, dan selimut, kata Xiao Yu, meskipun dia tidak tahu bagaimana Ren Xiaosu mengambilnya. Tetapi dia sudah lama menemukan bahwa Ren Xiaosu sebenarnya memiliki kemampuan untuk membawa lebih banyak barang. Lagi pula, itu adalah salah satu orang terdekat dengan Ren Xiaosu, hidup bersama pada hari kerja, bagaimana tidak bisa menemukan petunjuk.
Ini mangkuk stainless steel baru dan sumpit, dan kamu membawanya. Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, tunggu, bagaimana cara membawa dua mangkuk dua pasang sumpit? Apakah kamu tidak pacaran dengan gadis kecil itu? Saudari Xiaoyu mendengus, jika kamu bisa membawa lebih banyak, maka bawalah seseorang sepotong, persiapkan. Bagaimana dengan tenda itu hanya salinan, Ren Xiaosu? Saudari Xiaoyu tertawa, apa yang kamu lakukan? Aku hanya membawakanmu tenda. Ini untukmu. Jika kamu tidak membutuhkannya, jika kamu membutuhkannya, kamu akan berterima kasih kepadaku. Ini adalah tamparan di wajah Ren Xiaosu, dan saya tidak tahu bagaimana harus merespons. Namun, pada saat ini, ada kendaraan yang berhenti di luar, dan seseorang turun dari bus dan mengetuk pintu. Halo, ada orang. Ren Xiaosu mengangkat alisnya. Suara ini sangat aneh dan belum pernah terdengar. Dia berjalan untuk membuka pintu, dan begitu dia membuka pintu, dia menemukan seorang pemuda yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Halo, nama saya Zong Yi. Saya sangat senang bertemu dengan Anda. Putra Zong Yi dan Ren Xiaosu sama-sama datar, dan tangannya masih membawa hadiah. Di belakangnya, seorang bawahan Zong Qi ingin membantunya dengan hadiah. Akibatnya, Zong Qi tersenyum dan berkata, tidak masalah, aku akan datang sendiri. Kamu menungguku di luar. Jangan masuk. Halamannya kotor. Ren Xiaosu harus mengakui bahwa cemoohan ini benar-benar sangat ramah, dan itu seperti angin musim semi, benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Awalnya, dia berpikir bahwa Zong Tang adalah seorang pencari dari rumah ke rumah. Akibatnya, orang-orang datang untuk memberikan hadiah. Dengarkan saja Zong Tang, kamu adalah Ren Xiaosu, aku membawakanmu beberapa hadiah dari utara, yang merupakan spesialisasi dari kampung halaman kami. Hadiah itu sangat murah, kuharap kamu tidak keberatan. Ren Xiaosu memikirkan hal ini, Wang Fugui mungkin memiliki permintaan, jadi itu akan menjadi yang berikutnya. Zong Yi senang, saya tidak akan masuk, karena kita harus pergi ke pasar bersama, kita masih perlu pergi ke pasar untuk membeli beberapa persediaan. Apakah Anda punya sesuatu untuk dibeli? Saya dapat membantu Anda dengan pembelian Anda. Ren Xiaosu meliriknya, tidak. Kalau begitu tolong jaga jalan ini, Zong Yi sopan. Ya, aku akan menjagamu, kata Ren Xiaosu santai. Itu akan sangat berterima kasih, kata Zong Yu. Ini adalah saat ketika Ren Xiaosu menunggu. Dia tidak menerima koin terima kasih dari Zong Tang. Bab 329, yang lanan yang penuh gairah. Istana tidak akan berbohong kepada Xiaosu, jadi terima kasih yang tulus akan ada koin terima kasih, dan jika Anda tidak tulus, tidak akan ada. Tidak peduli seberapa bersemangat dan tulus para leluhur di depannya, Ren Xiaosu tidak akan mempercayainya. Bahkan jika tidak ada istana, Ren Xiaosu tidak akan mempercayainya, atau dia akan tinggal di gurun selama 17 tahun. Zong Tang tidak tinggal di sini lagi, Ren Xiaosu tidak tahu apa pemikiran barang-barang ini, hanya tersenyum dan harus bersama satu sama lain. Yan Liu Yuan memperhatikan Xiao Anyu berpegangan tangan dengan Zong Yi, dan dia serta istrinya setuju untuk mengenali saudara-saudaranya. Setelah Zong Tang pergi, Ren Xiaosu akhirnya menghela nafas lega, sangat sulit untuk mengumpulkan penghalang. Saya tahu bahwa mereka bertindak bersama dan mereka harus bekerja sama. Saudara, kamu hanya tertawa dengan sangat tulus, Yan Liu Yuan berkata sambil tersenyum, kupikir kamu benar-benar ingin mengenalinya sebagai saudara. Jangan melihat siapa saudaramu, kata Ren Xiaosu dengan bangga. Dia kembali, dan dia segera mengubah wajahnya untuk membuka pintu. Dia membuka pintu dan bersiap untuk memegang tangan yang lain, saudara. Di luar Yang Lanan memandang Ren Xiaosu dengan aneh, sama sekali tidak dapat memahami apa yang terjadi. Hahaha, Ren Xiaosu tiba-tiba tertegun, kesalahpahaman, kan? Malam itu, Xiaosu pergi ke pesta makan malam, tetapi setelah dia dibawa oleh Yang Xiaoyu, Yang Lanan keluar dari villa, jadi Ren Xiaosu belum pernah melihat Yang Lanan, dan dia tidak tahu. Yang Xiaoan berkata sambil tersenyum, halo, nama saya Yang Lanan, saya adalah tiga paman Yang Xiaoyu. Hei, Ren Xiaosu berjongkok dan dengan cepat membiarkan dirinya terbuka, silakan masuk. Pada saat ini, hati Xiaosu menjerit, dan orang yang tidak siap menghadiri pesta makan malam mungkin adalah lelaki tua di depannya.
Dia ingin membiarkan dirinya tahu tentang kesulitan yang Xiaoyu. Namun, Xiao Su tidak mengatakan apa-apa di wajahnya. Yang Lanan datang secara pribadi, dan ada pengawal dan pengikut di belakangnya. Mereka juga memasuki halaman dan mengawasi. Sebelum menunggu Xiao Su berbicara, Yang Lanan pertama berbicara, "Maaf, saya sudah bersumpah sebelumnya, jadi saya tidak siap untuk makan malam. Alasan utamanya adalah bahwa pesta ini sudah disiapkan, dan Anda baru saja tiba di penghalang, jadi hiburlah." Ada beberapa kekecewaan. Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, aku akan menjadi orang terlantar. Aku bisa melihat seperti apa makan malammu. Wang Fugui melihat pemandangan itu melalui jendela di ruangan itu, dua rubah. Yan Liu Yuan berkata sambil tersenyum, kakakku bukan rubah. Apa itu? Makan rubah. Pada saat ini, Yang Lanan mengirimkan hadiah, tidak ada hadiah untuk pertama kali, saya harap Anda menyukainya. Seperti kamu suka segalanya, Ren Xiaosu tertawa. Ren Xiaosu menunggu Yang Lanan untuk mengatakan sesuatu dengan benar. Dia tidak percaya bahwa orang kedua dari konsorsium yang datang untuk mengunjungi, dan dia akan meminta maaf demi keluhan. Akibatnya, Yang Lanan sulit selama setengah jam, hanya untuk mengalihkan topik ke hal-hal yang ingin dia tanyakan. Ren Xiaosu benar-benar mengagumi kesabaran orang-orang seperti itu. Yang Lanan berkata, hari-hari ini, Su Xianchu selalu menyebut-nyebut Anda sebelum pergi. Apakah Anda akrab dengan Su Xianchu? Akrab, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum, ketika kami pergi ke gunung bersama, ada taman kecil. Oh, Yang Lanan hanya ingin mengetahui hal ini. Dia berbalik dan bertanya, apakah kamu tahu Zhang Xiling? Zhang Jinglin. Ren Xiaosu terkejut, tahu. Yang Xiaoan tersenyum dan berkata, kamu berbicara dengannya. Dia adalah guruku, kata Ren Xiaosu dengan tegas dan tegas. Yang Lanan benar-benar berhenti saat ini. Dia tidak berharap Ren Xiaosu dan Zhang Jinglin menjadi hubungan ini. Tuan dan murid. Wajah Ren Xiaosu tenang, dan siapa bendera besarnya. Pada awalnya, ia juga mengambil spanduk yang dikirim oleh Luo Wei untuk melindungi tubuh. Bagi Ren Xiaosu, tentu saja ini praktis dan paling penting. Pada saat ini, dia tidak akan menyembunyikan diri karena dia tahu bahwa Yang Lanan memiliki pikiran tentang penghalang bersama. Maka dia tidak perlu berpura-pura bahwa Xiaosu telah datang untuk sementara waktu. Dan dia tidak berbohong, dia benar-benar murid Zhang Jinglin. Bukan hanya dia murid, dia juga punya hubungan dengan Zhang Jinglin. Awalnya, semua orang adalah guru di sekolah kota, kan? Yang Lanan berkata dengan napas lega, mengapa kamu tidak pergi ke penghalang itu? Aku tidak ingin pergi, kata Ren Xiaosu dalam-dalam. Aku berencana untuk pergi nanti. Lagi pula, ada hal-hal yang lebih penting sekarang, jadi aku membiarkan Su Xianchu pergi dulu. 178 tantangan. Yang Hao tenang di wajahnya, tetapi hatinya berombak, dan kombinasi Su Xianchu dapat digunakan kembali di penghalang 178. Apakah itu karena surat pengantar Ren Xiaosu? Tidak heran kalau Su Xianchu mendengar nama Ren Xiaosu, bahkan adegan di jamuan diabaikan, tetapi juga untuk menemukan Ren Xiaosu. Hal yang lebih penting yang dikatakan Ren Xiaosu mungkin untuk Yang Xiaoyu. Ren Xiaosu juga memiliki wajah yang tenang, dan ini bukan perasaan bersalah. Tampaknya Komandan Zhang benar-benar menghargai kamu, kata Yang Xiaoan dan Xiao Xiao. Ya, guru telah merencanakan untuk membiarkan saya mengambil alih pekerjaan, tetapi waktunya belum matang, kata Ren Xiaosu serius. Ini bukan bohong. Zhang Jinglin memilih guru kontemporernya, dan dia benar-benar berniat menjadi sekolah. Tuan. Hanya saja ketika saya mendengar telengai yang itu tidak sama. Yang istimewa dari Zhang Jinglin adalah membiarkan anak laki-laki di depannya mengambil alih 178 penghalang. Penghalang 178 sebelumnya, dan menghabiskan 1 dekade di tingkat akar rumput. Ketika semua orang melihatnya, pemerintah lama memberi penghalang padanya. Ini benar-benar masuk akal. Yang Xuan mengungkapkan Ren Xiaosu saat ini, dan dia menjadi lebih dan lebih lembut, setiap tahun itu baik. Pada titik ini, dia sepertinya tidak pernah ingat apa yang dia katakan kepada Yang Xiaoyu sebelumnya, saya mendengar bahwa Anda harus pergi kali ini.
Ya, ini yang kita lakukan di barat laut, dan tentu saja aku berkewajiban, kata Ren Xiaosu dengan takjub. Ya, kata yang pastikan untuk memperhatikan keselamatan. Anda tidak perlu terburu-buru untuk sementara waktu. Saya percaya kita bisa membereskan semua masalah di masa depan. Oke, saya tidak akan tinggal, Anda harus siap untuk pergi. Anda sibuk. Terima kasih, Sansu, kata Ren Xiaosu. Mendengar paman ini, senyum Yang Xiaoan lebih sejahtera. Dibandingkan dengan Zong, dia harus lebih bersemangat untuk bersatu dengan 178 penghalang. Yang Lanan tidak akan menaruh chip pada seseorang, tetapi juga akan menyelidiki apakah Ren Xiaosu mengatakan itu benar. Namun, sejauh situasi saat ini, kredibilitas masih sangat tinggi. Lagi pula, ada bukti Su Xianchu. Bab 330, menekan bandit. Menurut Yang Xiaolu, mereka akan mulai dari penghalang ke-88, melewati penghalang ke-97, penghalang ke-99, dan kemudian mencapai lembah utara. Ada peningkatan dalam situasi ini. Pada awalnya, karavan Zong dijarah dengan mereka, dan sumber daya berharga yang ditinggalkan oleh peradaban sebelum bencana ditangkap di seluruh lembah. Seluruh wilayah lembah sungai memiliki sejumlah besar bangunan pra-urban bencana, dan sebagian besar hal yang tersisa di dalamnya tidak berguna, tetapi jika mereka menemukan berguna, mereka tidak berharga. Ada karavan yang berpura-pura lewat di sana, mengatakan bahwa itu adalah bisnis, pada kenyataannya, tinggal di daerah itu untuk menjelajahi bahan dan teknologi yang tersedia. Beberapa orang telah mencoba menemukan beberapa peralatan elektronik untuk mengeksplorasi teknologi dan rahasia. Tetapi kenyataannya adalah bahwa bencana tersebut menyebabkan banyak kabut asap dan awan radiasi yang kacau, yang menghancurkan semua peralatan elektronik di darat. Hal-hal yang ditemukan berkarat bahkan jika mereka relatif terjaga dengan baik. Ketika Zong mulai membiarkan karavan-karavan ini pergi, biarkan mereka menggali mereka. Setelah hasilnya ditemukan, para gangster akan tiba ketika mereka tiba dan merampok mereka. Begitu banyak gangster telah tumbuh lebih kuat, dan Zong telah meningkat menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di tanah kosong di utara. Namun, konsorsium umumnya mengabaikan Zong dan selalu merasa bahwa mereka tidak melakukan apapun teknis. Untuk mencuci putih, Zong perlahan-lahan terputus dari bandit dalam beberapa tahun terakhir, tetapi ketika mereka ingin menghancurkan bandit, mereka menemukan bahwa bandit telah lama akrab dengan semua medan lembah, tersebar di berbagai sudut lembah. Biarkan Zong juga sakit kepala. Para bandit di seluruh wilayah lembah sekarang sangat tidak puas dengan Zong. Di masa lalu, mereka membayar uang pada tahun lalu. Akibatnya, mereka tiba-tiba menurunkan dan membunuh terlalu kejam. Pada saat ini, Zong tiba-tiba bergabung dengan Hambatan Yang dan 178, dan dia juga ingin meminjam ke darat untuk sepenuhnya mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu mereka yang penuh dosa. Selama para bandit terbunuh, dan setelah 100 tahun lagi, semua orang secara alami akan lupa bagaimana mereka memulai. Xiao Yuji berkata di sebelahnya, ada beberapa makanan ringan yang disiapkan untukmu. Dikatakan sebagai kue kacang hijau yang sangat terkenal di penghalang. Kamu membawanya, dan Ren Xiaosu mendengarkan kakak perempuan Xiao Yu di sebelahnya. Sekarang dia jauh dari pintu, dia tidak perlu mengepak barang-barang. Kakak perempuan Xiao Yu akan membantunya mempersiapkan diri. Luo Wei melihat ke dinding, dan dia tiba-tiba menyela, apakah ada begitu banyak makanan, atau jika kau membawakanku, aku bisa bermain. Ren Xiaosu memandang Luo Wei tanpa kata-kata, apakah kamu tahu bahwa orang yang diam lebih pintar daripada mereka yang berbicara lebih banyak? Luo Yi diam sejenak, kenapa? Karena mereka menyembunyikan kata-kata bodoh mereka. Luo Wei. Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, pernahkah Anda mendengar tentang Zongtang? Zongtang. Luo Wei mengenang, aku belum pernah mendengar tentang keluarga Zong, kita tidak akrab dengan Zong. Apakah kamu King tidak dibatasi oleh situs Zong di utara? Ren Xiaosu bertanya-tanya. Zongs adalah sekelompok hiena. Tidak ada yang mau berurusan dengan mereka. Harimau itu tidak pernah berteman dengan hiena, kata Luo. Lagi pula kamu harus berhati-hati. Pada saat ini, ada suara kendaraan berhenti di luar, Ren Xiaosu tahu bahwa ini akan pergi, Wang Fugui dan Yan Liuyuan dan yang lainnya mengirimnya bersama dan menyuruhnya untuk berhati-hati.
Ren Xiaosu membuka pintu dan datang ke jalan, hanya untuk melihat Yang Xiaolu mengendarai kendaraan off-road, tidak ada orang lain selain Yang Xiaoyu di dalam mobil. Dan ada 2 truk pengangkut di belakangnya. Tampaknya membawa banyak tentara dan persediaan. Naik bus, kata Yang Xiaoyu. Ren Xiaosu berbalik dan berkata kepada Yan Liu Yuan, ketika aku tidak di sana, kamu akan menjaga rumah ini. Yah, Yan Liu Yuan mengangguk dengan keras. Setelah itu, Ren Xiaosu membuka pintu dan pergi. Di jalan, Xiaosu secara tidak sengaja bertanya, ada berapa tentara di dalam truk? Yang Xiaoyan meliriknya, 30 Nano Warriors, gunakan mereka. Nano Warrior. Mata Ren Xiaosu menjadi cerah, tetapi dia segera mengeluarkan idenya tentang keinginan untuk menyerang kelompok prajurit Nano ini. Lagi pula, ini untuk melindungi Yang Xiaoyu, jadi dia tidak bisa memulai. Dengan cara ini, Ren Xiaosu sangat tidak nyaman. Dia dan Yan Liu Yuan tidak kekurangan robot nano, tetapi Wang Yuqi tidak memiliki mereka. Yang Xiaoyu memandang Ren Xiaosu, apa yang Anda katakan pada ketiga paman, mengapa sikapnya tiba-tiba berubah? Saya benar-benar membiarkan saya bergaul dengan Anda. Saya tidak mengatakan apa-apa, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum, saya mengatakan bahwa saya adalah seorang mahasiswa Zhang Jinglin. Ini benar. Yang Xiao menatapnya, paman saya hanya memiliki minat di matanya. Anda tidak boleh tertipu oleh penampilannya. Begitu dia mengetahui bahwa Anda menipu dia, saya takut dia akan segera mengubah sikapnya. Jika Yang Xiaoan menemukan bahwa mengambil alih pekerjaan, Ren Xiaosu hanya mengambil alih sekolah, maka sikapnya pasti akan berubah. Bukannya dia segera meninggalkan pilihan Ren Xiaosu, tetapi bahwa Zongtang lebih penting daripada Ren Xiao. Xiao Xiao tiba-tiba bertanya, bagaimana dengan sikapmu? Mulut Yang Xiaoyu sedikit miring, tebak. Dengan satu kaki di pedal, kendaraan off-road dengan kecepatan sia-sia menuju gerbang utara penghalang 88, di mana mereka akan bertemu dengan keluarga Zong. Menunggu Ren Xiaosu pergi, Yan Liu Yuan berdiri di ambang pintu untuk waktu yang lama dan melihat ke arah kendaraan off-road. Xiao Yuji mendatanginya, yakinkan, cedera saudaramu sudah baik, dia tidak akan memiliki apa-apa. Ya, kata Yan Liu Yuan, saya tidak khawatir tentang ini. Apa yang kamu pikirkan? Xiao Yu, saudari tertawa. Yan Liu Yuan memandang Xiao Yuji, kakak, besok, sekolah akan membuka pertemuan orang tua. Bisakah Anda pergi untuk saudara laki-laki saya? Adik Xiao Yu sedikit berubah ketika dia mendengar ini, aku. Bisakah aku? Kamu adalah adikku, tentu saja, kata Yan Liu Yuan sambil tersenyum. Meskipun saudara perempuan Xiao Yu mengikuti mereka untuk waktu yang lama, Ren Xiaosu dan Yan Liu Yuan juga menerima saudara perempuan Xiao Yu di dalam hati. Tetapi kadang-kadang saudara perempuan Xiao Yu akan menderita beberapa kehilangan ketika dia diam di malam hari. Dia tidak tahu apakah dia benar-benar terintegrasi ke dalam keluarga ini. Untuk pergi ke klub induk, ini pasti keluarga yang sebenarnya, dan Yan Liu Yuan memanggilnya, Xiao Yuji, menjadi saudara perempuan, selalu merasa bahwa hubungan di antara mereka lebih dekat. Satu langkah. Xiao Yuji penasaran, apakah saya akan berpakaian? Di 113 episode kota, makeup Xiao Yuji sangat indah, tapi dia bisa mengikuti Ren Xiaosu, karena dia harus melakukan pekerjaan rumah, dia tidak memakai make-up hampir sepanjang waktu. Dan dia selalu bertatap muka. Sekarang saya akan membuka pertemuan orang tua untuk Yan Liu Yuan. Dia tidak bisa membuat Yan Liu Yuan malu. Saya tidak bisa membiarkan teman sekelas 6 Yuan berpikir bahwa saudara perempuannya adalah wanita yang sangat kasar. Yan Liu Yuan memandangi saudara perempuan Xiao Yu dan tersenyum, saudari, kamu tidak berpakaian, itu indah, sungguh. Xiao Yuji memberinya tatapan putih, mulutnya sangat manis. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode The First Order selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.